Halo teman nostalgia, balik lagi sama gue Bella. Nah sekarang itu pembahasannya tentang layangan. Kalian pasti tahu kan sekarang tuh lagi musim banget sama layangan. Nah layangan ini sendiri banyak jenisnya. Kalau misalnya yang sekarang gue mau mainin ini namanya layangan adu. Nah selain layangan, peralatan lain pun harus disiapin kayak benang kenur sama benang gelasan. Apa sih sebenarnya bedanya benang kenur sama gelasan ini? Kalau misalnya gelasan ini tuh biasanya lebih tajam. Nah biasanya disimpannya tuh di atas, di dekat layangannya. Biasanya kalau misalnya kita main nih kan suka ngadu tuh sama orang. Nah supaya bisa matahin benang si lawan. Kalau misalnya yang kenur ini bahannya lebih lembut, jadi biasanya dimaininnya di bawah gitu. Kalau seingat gue ya, nih kalau misalnya layangan aduk ini tuh suka diginiin dulu supaya bunyi gini nih. Tapi gue lupa kalau misalnya bunyi ini tuh tandanya bagus atau tandanya jelek. Jadi komen di bawah ya. Ya udah, sekarang kita mulai aja ya. Disiapin layangannya kan, kalau misalnya kita beli layangan tuh biasanya polosan gini kan, polosan kayak gini, nanti dilobangin kayak gini. Kalau misalnya coba deketan, kalau misalnya lobanginnya itu ada dua gini kan, biasanya ini di ujung bawah sini sama ujung atas sini. Kalau misalnya ini rata. Nah kira-kira menurut kalian ada ngaruhnya nggak sih sebenarnya lobangnya harus seling gini atau boleh lurus gitu? Katanya sih kalau misalnya lebih bagus kayak gini, tapi kalau misalnya lurus gini sebenarnya boleh gak sih? Nah kalau misalnya kalian udah masangin gelasan kayak gini, biasanya tuh kalian bisa mengukur ini nih. Nah jadi kalian bisa dipasin di sininya, bisa dipasin di sini, terus lebihin lah sedikit gitu. Jadi kalau misalnya bingung panjangnya tuh segimana, jadi bisa dipasin ke sini. Kalau misalnya ke bawah kan emang rada panjang kan, jadi ke atasnya gitu. Nah kalau misalnya udah diginiin pakai gelasan, kalian boleh dipanjangin lagi pakai gelasan atau ini pakai benang kenur ini. Sekarang sama benang kenurnya kita taliin ya. Nah, kan ini udah diikat kayak gini. Kalau misalnya di daerah Bogor dan sekitarnya, biasanya bilangnya ini tuh tali kama. Nggak bisa. Kalian kesusahan kayak gini, biasanya tuh kita tinggal manggil temen buat naikin dulu, atau biasanya misalnya kita mulai giniin kan, nah satu temen lagi tuh dipegangin gini, jadi rada panjang gitu, terus nanti tinggal diterbangin sama temennya gitu. Oke, sekarang kita coba lagi deh ya.
bisa lebih nyelow ya dari gue. Kan gue bilang dia mah tuh kita diam aja, dia mah gerak-gerak sendiri. Gak bisa, sayangannya rusak dia. Nah biasanya gini Bel, kalau itu tuh terus kalau ada musuh dibetot ya. Sekarang kita ganti layangan ini. Walaupun ini udah ada tambalan, seenggaknya better lah ya. Sekarang kita coba untuk percobaan kedua kalinya ya. Oh iya, kalau misalnya tadi kan layangannya rada nggak bener gitu kan, dan biasanya turun-turunan. Nah kalau misalnya di daerah Sunda itu biasanya ngomongnya nutup atau singit kan ya? Ya, atau singit. Nah kalau misalnya kalian ada bahasa lainnya, tinggal komen di bawah aja ya, supaya kita berbagi cerita juga, oke? Ada yang nontonnya kok mbaknya lama ngikutnya. Tali kamahnya ini kan antara nyambungin gelasan sama benang kendornya ini kan. Nah benang gelasannya ini kan dia tajam gitu. Nah biasanya pengalaman saya waktu kecil, dia tuh kalau misalnya beberapa teman-teman saya nih, ada yang pas lagi ngiketin ini, nah tangannya berdarah gitu karena dia terlalu muter gitu. Jadi hati-hati juga sama si gelasan ini. Oke, ini udah gini, kita terbangin lagi ya. Kitanya tinggal narik gini pelan-pelan aja, nanti dia stabil lagi gitu. Kalau misalnya buat nerbangin pas awal, itu saya juga agak kesusahan sih ya. Cuman kalian kayaknya harus sambil nariknya rada kenceng juga kalau misalnya belum stabil gitu. Nah ini kita kalau misalnya terbangnya udah stabil, tinggal tungguin gini, terus kalau dia goyang-goyang ya udah gini. Kayaknya sih emang tadi layangannya emang agak error ya. Soalnya ini dia stabil sih. Jadi orang-orang yang suka layangan tuh sebenarnya orang-orang yang sangat sabar. Gitu. Oh iya, kelupaan nih, kalau misalnya kalian udah capek nih kan main layangannya, pengen selesai aja. Nah kalian daripada narik ini terus susah lagi kan, nanti kalian tinggal puterin aja nyampe layangannya turun ke kita gitu. Soalnya ini lumayan panas juga ya, kita sudahi aja sambil santai sambil gulungin ini. Halo teman nostalgia. Nah sekarang kita ngebahas tentang minuman zaman dulu nih. Nah kalau misalnya sekarang itu kan minuman-minuman yang diseduh gitu kayak Nutrisari. Terus kalau dulu tuh kan ada Orson, terus ada Popeye segala macam. Itu kan di sekarang tuh cup ya. Nah kalau dulu tuh kayak gini nih. Jadi diplastikin, terus ada sedotannya. Terus karetnya kita buka. Karetnya kita buka. Terus dimasukin ke sini. Udah deh. Jadi kalau dulu sih sambil jajan di kantin tuh ya kayak gini gitu. Udah tinggal minum. Apalagi kalau diminum pas siang-siang. Ini bisa nyegerin banget, oke? Nah, kalau misalnya udah habis kayak gini, biasanya keisengan apa yang biasanya kalian lakuin? Kalau misalnya gue sendiri, biasanya kayak gini, ini copot, terus kita tiup. Jijik ya. Terus ikat. Terus kalau ke teman kita bucatin kayak gini. Gitu.
gue sih keisengannya kayak gini. Kalau misalnya kalian keisengannya kayak gimana, komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian ada cerita lain, misalnya minumannya apa, atau kalian misalnya cara dibungkusnya kayak gimana, komen di bawah juga. Nah, sambil gua gulungin ini, video kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Nanti ketemu di video selanjutnya. Bye bye.